Saya ingat sekali itu, baru ketemu gitu. Nah dianya datang tiba-tiba, saya ingat banget baru ketemu. Nah, saya juga sama. Nah, ya artinya dua jiwa di dalam satu jasad. Artinya bahwa sahabat saya itu terjadi. Bahkan nanti bukan sekedar hanya ingat mengingat, bahkan juga kesediaan untuk berkorban, untuk memberikan, untuk berbagi kebahagiaan. Dan ternyata itulah namanya saudara kembar dalam artian spiritual ya. Tidak mesti ini. Bahkan kita sendiri dalam persaudaraan, persahabatan, itu tidak mesti yang kita keluar dari ibu yang sama kok. Dalam realita kehidupan nyatanya, saudara kita yang sesungguhnya, yang betul-betul sejati, kebanyakan tidak dilahirkan oleh ibu kita kok, dilahirkan oleh ibu orang lain. Ya kan semacam itu. Nah itu kan, tetapi persahabatan sejati ini kan tentunya pasti sudah berlangsung lama, teruji dengan waktu, ya kan, berbagai macam peristiwa, mungkin menghadapi kesulitan bersama, itu yang mematri. Jadi makanya kita hendaknya, dan di dunia kita tidak perlu banyak teman kok, sedikit saja tapi teman yang setia, selesai. Yang lain mah teman sambil lalu sekedar just to say hello aja, itu nggak masalah, apa kabar, udah selesai. Tapi kalau sejati kan dia selalu bersama kita. Nah biasanya teman sejati itu diujinya dengan peristiwa. Ketika Anda sedang dalam keadaan makmur, Anda banyak teman. Dalam keadaan susah, berapa sisanya yang masih tetap bersamamu? Itulah teman-teman setiamu itu. Tolong dirawat dan dijaga. Itu bibit-bibit unggul yang akan bisa menjadi teman seumur hidup selama ini. Saya kira itu maksudnya daripada dua jiwa dalam satu jasad itu. Jadi sampai kepada rasa sakit juga merasa, di sana ingat sini ingat lagi. Karena bagaimanapun juga hubungan ruhani itu tersambung selama di dunia ini. Seperti orang tua sama anak, orang kembar, seorang guru mursyid dengan muridnya, seorang syekh dengan muridnya, seorang kiai dengan santrinya juga sama seperti itu. Ya, saya seringkali tengah malam saya datang menemui santri saya kan gitu, karena saya ingat ternyata dia sedang sakit kan begitu, nah, semacam itu. Jadi artinya bahwa nanti pada akhirnya ketika Anda punya teman semacam itu, ya nggak usah banyak lah, bilangan jari saja, minimal 5 orang saja, itu sudah selesai kok. Sekarang para nabi, para rasul, Nabi Isa bagi kita ya, berapa sahabatnya? Nggak banyak kok yang setia. Nabi Muhammad juga hanya 4 orang kok, yang lainnya kan hanya pengikut biasa. Ya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu kan yang 4 itu. Nah tapi masing-masing kan hebatnya kan seperti ada distribution of power ya. Abu Bakar dalam artian kesetiaannya, dukungan sepenuhnya. Umar dalam artian keberaniannya. Utsman pendanaannya. Ali keilmuannya. Kita juga kalau punya 4 teman, satu intelektual, satunya konglomerat, beres. Besoknya banyak. Itu kira-kira lah. Kemudian yang kedua, memori ini memang bagaimanapun juga dipertanyakan, apakah memori lama dengan kekasihmu dulu itu akan mempengaruhi ketika kau mengambil keputusan, aku diposisikan sebagai apa di hatimu. Kita tidak bisa intervensi ya terhadap memori orang, dan pasti memori itu akan mempengaruhi. Makanya emosi itu dipengaruhi karena memori. Setelah emosi itu terpengaruh oleh memori, emosi juga akan mempengaruhi logika kita. Makanya kan selalu kita katakan jangan pernah memberikan janji ketika Anda sedang bahagia. Iya kan? Jangan Anda mengambil keputusan ketika Anda sedang marah. Bisa salah gitu. Cobalah kita dalam posisi damai hati kita, sehingga wisdom itu terjadi dalam keadaan jiwa kita damai. Keputusannya sudah kita pertimbangkan matang-matang, bukan karena emosi, tapi rasional semuanya itu. Itu saya kira. Kemudian masalah kebaikan berbentuk buruk
rupa, kejahatan bentuk indah itu terlepas dari adanya pembungkusan packaging oleh pelakunya, tetapi nafsu yang pada diri manusia sendiri itu melihatnya. Kalau kemaksiatan itu kelihatannya indah dari nafsu itu. Namanya kebenaran itu kelihatannya buruk rupa. Ya, karena nafsu itu kan pengennya kan yang instan, yang senang, yang enak, yang lezat kan begitu dengan cara apapun. Jadi terlepas daripada komentar permesraan orang yang berbuat jahat, yang kamuflase dihias-hias supaya bagus ya itu. Tetapi kita sendiri berpotensi menghiasi. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Setan itu memperhiasi amal-amal mereka yang buruk sehingga kelihatannya seperti bagus. Ya, seperti begini. Ini terjadi di mana-mana. Seorang tokoh agama dia terpanggil untuk bikin masjid. Ya kan? Bagus kan? Nah, kita tidak bisa mengatakan apakah ini bagus atau tidak ketika masih dalam proses. Nah, baru final, setelah terakhir, sudah finish, baru kita bisa menentukan baik atau buruk. Ternyata setelah masjid itu terjadilah perpecahan umat. Sholat Jumatnya terbagi dua, berebut jamaah. Padahal dia sudah keluar duit, miliaran bikin masjid. Tujuannya baik. Kenapa? Ya karena disitulah terjadi dihias. Yang mana mungkin Tuhan menyuruh kita berpecah belah dong? Betul nggak? Nggak mungkin dong. Nah berarti siapa yang menggoda? Itulah setan yang datang menggoda kita, yaitu karena awalnya dia mulai muncul ingin bikin masjid itu karena gara-gara dipecat jadi ketua DKM-nya. Dikompor-komporin setan. Kamu orang kaya, orang masa kalah sama anak muda, bikin masjid lagi, gitu ceritanya tuh begitu. Ini proses spiritualnya seperti itu. Makanya berhati-hatilah, hidup kita jangan mencari kebaikan, tapi carilah kebenaran.